DJ ini salah satu yang menginspirasi aku buat jadi makeup artist. Iya. Pengantinnya berangkatlah ke tempat akad nikah, aku langsung berangkat ke rumah sakit. Sampai rumah sakit dicek, aku udah buka lengkap, udah bener-bener tinggal keluar aja. Dan DJ ini salah satu artisnya Solo ya. Waduh. Baru nyampe Solo udah disambut sama fotonya Dija di pusat kota Solo segede-gedenya. Masuk Solo itu udah langsung disambut sama Dija. Halo Beauty, selamat datang lagi di Glam Talks episode 4. Nah, hari ini aku udah bersama makeup artist yang super hits berasal dari kota Solo. Kita langsung sapa. Hai Dija. Makasih ya udah mampir. Sama-sama, selamat datang di Glam Talks. Makasih banyak udah nyempetin waktunya, padahal ini waktunya dia super sibuk banget. Ya, harus disempetin sih, udah datang jauh-jauh ke sini. Makasih. Dija ini salah satu yang menginspirasi aku buat jadi makeup artist ya kan. Dulu kita satu kampus kan ya? Iya, Dulu kita satu kampus, terus aku lulus kuliah tuh aku malas buat kerja kantoran, tapi aku pengen kerja. Males, ya. Terus Dija ini dulu sebelumnya udah lama jadi makeup artist ya. Pas kuliah tuh dia udah jadi makeup artist, terinspirasi lah aku buat jadi makeup artist. Emang setelah lulus kuliah aku baru lebih fokusnya tuh setelah lulus kuliah sih. Halo Beauties, perkenalkan nama aku Dija, profesi aku profesional makeup artist dari Solo. Aku udah mulai awal karir itu dari tahun 2011. Alhamdulillah bisa sampai sekarang dengan suka dukanya yang pasti. 2011 ya? Iya, 2011 sih. Banyak banget sih suka dukanya, tapi alhamdulillah pasti ya. Iya, terlewatin sampai sekarang. Mudah-mudahan bisa terus sampai tua, tapi kita terus belajar terus sampai sekarang. Betul. Pokoknya semangat buat semuanya. Dan DJ ini salah satu artisnya Solo ya. Waduh. Soalnya waktu itu aku pernah datang dari Jakarta ke Solo. Baru nyampe Solo udah disambut sama fotonya Dija segede-gedenya. Itu semua di tengah jalan kayak welcome to Solo gitu. Di pusat kota Solo ya ampun. Itu Di semua pusat kota Solo fotonya Dija segede-gedenya. Jadi masuk Solo itu udah langsung disambut sama Dija. Keren banget. Terus boleh nggak ceritain sedikit awal mula kenapa jadi makeup artist itu, ceritanya gimana? Iya, awalnya pertama kali emang awalnya itu dari hobi ya. Oh emang dari dulu suka makeup? Hobi emang. Yang lain kayak seangkatanku tuh hobinya masih hobi shopping, jalan-jalan kayak gitu. Aku emang hobinya itu belajar makeup. Jadi kayak kalau ada brand beauty yang ngadain workshop tuh aku dari dulu tuh udah ikut. Kalau dulu kan suka ada tuh kalau belanja minimal 300.000 nanti free kelas makeup. Nah itu aku tuh dari SMA itu udah ikut-ikut kelas-kelas kayak gitu. Jadi emang hobi. Terus yang ternyata aku seriusin dan bonusnya sekarang menghasilkan jadi bisa jadi kerjaan buat aku. Tapi kenapa waktu itu nggak ngambil kuliahnya ambil kayak tata rias atau apa gitu? Pas waktu zaman itu emang make up buat orang kalau di kalangan kita ya kayak kita kan Arab nih. Nah itu kan kayak kalau belum nikah itu nggak boleh dandan. Oh iya, dulu kan? tuh bener-bener pamali. Kalau zaman pamali sekarang kan? ya, anak kecil-kecil bahkan anak SD udah pinter make up. Iya, kalau dulu zaman kita tuh kayak masih kalau belum nikah nggak boleh dandan, nggak boleh make up. Nah jadi kayak orang tua aku nyuruh kuliah dulu lah untuk kayak membangun relasi biar kenal banyak orang kayak gitu. Jadi masih belum boleh lah. Kalau cuman buat dirinya sendiri self make up gitu tapi kalau untuk jadi profesi yang make upin orang itu masih belum dapet restu saat itu. Nah jadi aku kuliah dulu. Setelah selesai kuliah ternyata aku nggak bisa kerja yang itu aja monoton, aku bosen banget. Dan yang terlalu diatur, ditata, jam segini harus segini, pulang sampai jam segini kerja. Pengennya yang bisa sesuai kemauan kita ya. Terus yang harus diatur sesuai deadline kayak gitu tuh ternyata aku nggak bisa. Iya, terus aku beralih lah ke hobi. Ya kan? Akhirnya hobinya ini dijadiin lah lebih pekerjaan fokus, gitu jadi ya. sekolah yang emang sekolah lebih profesional kayak gitu. Tapi dulu sempat ngambil kelas profesional gitu nggak, kayak sekolah make up gitu? Iya, itu aku ambil sekolah make up setelah lulus kuliah. Oh gitu, di mana? Iya, di Puspita Marta. Oh, di Puspita Marta. Iya. Itu awal belajar make up tuh ada
kayak tokoh atau orang yang jadi inspirasi nggak? Kayak aku terinspirasi ini buat jadi makeup artist, kayak aku terinspirasi Dija buat jadi makeup artist. Ada nggak? Kalau aku sih kayak lebih apa ya, emang suka dandan gitu loh, emang centil, katanya mamaku tuh dari kecil tuh centil gitu loh. Dari Apa-apa, centil. iya udah centil, apa-apa tuh maunya tuh sebelum keluar rumah tuh maunya harus rambutnya oke, sama bajunya oke, pakai tas, pakai sepatu, semua itu harus matching, centil banget lah buat anak seumuran itu, kayak gitu. Udah yang dari umur 5 tahun kayaknya katanya mamaku tuh udah milih baju sendiri, emang berbakat kayak gitu loh. dari Iya, semenjak emang kecil. cewek banget sih sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau inspirasi tuh mungkin setelah kita udah masuk terjun ke dunia make up, baru lebih aku suka aliran make up yang seperti ini, kayak gitu-gitu sih. Tapi kalau sebelum waktu awal karir aku masih belum ada sih sosok yang aku idolain, tapi setelah aku terjun baru ada beberapa yang aku idolain. Seperti itu. Terus kalau tipe make upnya DJ ini yang kayak gimana? Kalau aku tuh dari awal makeup emang sukanya itu yang bold, ya. Emang Arabian Dija makeup, iya aku Dija itu emang fokusnya di situ iya, ya, aku bold suka dan Arabian menonjolkan makeup ya. mata, kayak gitu. Kalau bibir aku lebih suka yang soft tapi fresh gitu, nggak pucat. Tapi emang aku lebih suka fokus di bagian mata gitu, karena kan kayak point off-nya tuh di mata gitu. Jadi kayak ngerubah mukanya tuh di mata ya. Iya kan. Sebenarnya yang bikin pangling tuh banyak, nggak cuma mata. Kadang orang mikirnya kalau matanya bold, matanya tajam itu orang pangling ya. Tapi sebenarnya dari contouring muka tuh juga bisa bikin pangling kayak gitu. Tapi emang aku lebih fokusnya tuh di bagian mata. Jadi emang Arabian makeup Arabian gitu makeup, ya. ya. Tapi emang kliennya khusus Arab doang apa gimana nih? Enggak sih, sebenarnya nggak harus Arab, cuman biasanya klien aku yang nggak Arab itu mereka requestnya, Kak aku pengen jadi kayak Arab, kayak gitu. Oh oke, siap, tapi kayak harus mengikuti rulesku ya, kayak dari softline-nya, mungkin model hijabnya, itu dibikin kayak yang orang-orang Arab, biasanya kayak gitu. Terus ya ngaruh sih, mereka bisa jadi kayak, oh aku jadi kayak Arab ya, kayak Jadi gitu. sana ya, aku berubah jadi Arab juga. Iya. Seru sih. Seru ya. Iya. Oh iya, terus ada nggak yang aku mau make up sama Kak Dija nih, terus dia make up, tapi dia ngerasa kayak kok jadi bold banget gitu, aku kayak nggak suka gitu. Ada nggak? Kadang orang kan gini, make up sama makeup artist, dia udah tahu nih karakternya makeup artisnya ini pasti kayak dia udah gini, lihat portofolio dari kita kan. tapi dia minta sebenarnya nggak sesuai, kayak misalkan DJ ini bold, terus dia datang minta aku mau soft banget kayak Korean look gitu. Iya. Itu kan kayak nggak nyambung ya, itu nggak terus pas sebenarnya. Aku pernah dapet klien yang kayak gitu, dia datang dengan request doyin makeup. Oke, ya aku kita harus ngikutin requestnya klien ya, kita kan cuman kalau kalau misalkan dipaksain nggak make up maksimal, yang kita, jauh sama style kita kayak itu kita nggak pede sama hasilnya. Nah itu aku biasanya ya ini, maksudnya soft ala aku tuh seperti ini, kayak gitu ya. Kita berusaha berkomunikasi lah dengan klien sambil meyakinkan dia kalau cocok kok, bagus kok. Misalnya dia nggak pede, Kak ini nggak terlalu gini ya, ini nggak terlalu gini, kok kayak aku kelihatan nggak cocok ya, biasanya gitu. Kita berusaha meyakinkan mereka kalau itu tuh bagus kok, kamu cocok, ini tuh pas di kamu. Lebih ke komunikasi aja sih sama klien. Kuncinya gitu komunikasi Iya, komunikasi sih. Tapi ada sering apa nggak nemu klien-klien yang jarang sih, jarang sih yang seperti itu. Biasanya mereka datang emang itu kayak tadi balik lagi mereka request yang bold, Arabian look. Emang seringnya datang kayak ke gitu, DJ emang udah tahu ya. Tapi yang banyak request tuh mungkin dulu ya, Bill, di awal-awal karir. Tapi kalau udah semakin kesini mereka kita udah punya ciri khas kan. Jadi klien yang datang udah seringnya request yang emang sesuai karakter makeupku. Emang yang gitu. sesuai ya. Iya. Jadi Dija ini waktu itu sempat viral banget karena melahirkan saat makeup ya. Waktu itu sampai masuk berita ya Jaya, masuk berita kalau ada seorang makeup artis di Solo yang melahirkan saat makeupin pengantin ya. Waktu itu heboh banget. Jadi coba ceritain aja gimana ceritanya. Jadi itu aku masih 8 bulan. Jadi harusnya itu melahirkannya masih bulan depannya. Oh, jadi ini maju sebulan. Iya, maju sebulan. Jadi kayak masih nerima job dong. Biasanya emang aku cuti tuh H-2 minggu sebelum melahirkan, terus cuti lagi H-2 minggu setelah melahirkan. Nah mungkin aku juga sebelumnya kecapean, banyak job dari luar kota. Pulang dari luar kota langsung lah make upin pengantin.
sebenarnya dari berangkat tuh udah mulai nggak enak nih badan. Aku pikir kecapean aja karena dari luar kota kan. Terus setelah sholat subuh nih, mulai berasa tuh perut nggak enak. Kok mulai ini rasanya kayak mau lahiran nih. Tapi aku nyampein ke tim aku kan pada bilang, "Kak, mungkin sakit perut aja kali, Kak." Ya udah, lanjutin. Kita kan kalau make upin pakai masker ya. Jadi ekspresi muka kita tuh nggak kelihatan. Jadi klien tuh nggak ngerti apa-apa, mereka nggak berasa. Aku kontraksi terus dari subuh sampai jam 7 pagi. Ya itu luar udah biasa loh. Seprofesional itu loh Dija. Ya, emang, sampai kontraksi aja klien itu nggak tahu. Nggak tahu klien. Jadi tiap kali aku kontraksi, klien aku tak suruh merem, tutup mata. Jadi aku suruh tutup mata, aku tahan, diem dulu kan tuh setiap 10 menit sekali kan. Jadi tutup mata, kayak duduk dulu, minum kayak gitu. Wah. Tapi jadi kliennya nggak ngeh sama sekali. Mereka nggak kerasa gitu loh. Sampai aku kelar make upin, selesai semua tugasku, pengantinnya berangkatlah ke tempat akad nikah, aku langsung berangkat ke rumah sakit. Sampai rumah sakit dicek, aku udah buka lengkap, udah bener-bener tinggal keluar aja. Kayak gitu, terus lahir tanpa udah kayak nggak sempet pesen kamar atau apa, langsung udah lahir, turun dari mobil tuh udah nggak kuat, udah pakai kursi roda. Karena emang udah bener-bener, ini udah tinggal keluar aja kayak gitu. Ternyata dicek, udah buka lengkap, buka 10, langsung iya. Ngeri banget gak sih, takut keluar waktu make up kayak pengantinnya tuh nggak ngerti, terus karena aku mesti retouch kan setelah akad nikah tuh dia ada retouch acara pengajian, itu pengantinnya lah emang operasi, dikira sesar. Ternyata enggak Kak Dija lahiran normal. Oh ya ampun. Besoknya aku langsung make upin resepsi. Bisa. Wah. Luar biasa sih. Luar biasa, dikasih kekuatan lebih sih karena emang cinta banget sama makeup. Jadi kayak sakitnya tuh hilang aja nggak berasa ya. Iya. Padahal aku yang anak pertama, anak kedua itu baru pembukaan 1-2 udah nggak kuat, megang HP aja udah nggak kuat kan. Ini sampai ada beauty shoot lah apa-apa, aku kuat tak jalanin. Luar biasa sih, aku speechless. Nggak ngebayangin bisa sekuat itu juga, karena kalau dipikirin sekarang kok bisa kuat ya. Iyalah, ngebayangin rasa lah cinta itu merubah segalanya. Emang itu bener banget sih ya, karena emang orang kalau udah cinta ya kayak secinta itu sama makeup sih, dan berusaha untuk profesional kan. Jadi yuk lanjut. Tapi itu gitu. Profesional banget sih kayaknya. Kayaknya nggak banyak sih orang kayak Dija, orang kontraksi loh ya. Iya, makanya terus sampai yang bikin aku terharu tuh sampai banyak orang yang ngasih apresiasi gitu loh, buat aku, banyak yang ngasih hadiah, kirim ke rumah. Iya, kayak selamat, pokoknya kau tuh hebat banget. Pokoknya terharu banget sih. Aku dengar juga terharu. Banyak yang ngasih apresiasi banget waktu itu. Luar biasa ya, hebat. Terus aku mau nanya nih, kita mundur lagi ya ke belakang ya. Waktu awal merintis nih sebagai makeup artist, itu tuh ada nggak titik poin di mana Dija ngerasa, oh ini nih titik poin yang bisa bikin aku kayak langsung naik gitu, dikenal banyak orang? Iya, awalnya mungkin pertama kan kita mulai awal karir di kota Solo dulu. Nah, saat aku ngerasa aku mulai dikenal di luar Solo, terus juga orang-orang yang dari luar kota tuh datang ke Solo make upnya sama aku, itu kayak aku ngerasa wah ini berarti aku udah dikenal di luar, di banyak lingkungan di luar. Itu kayak aku ngerasa bangga banget sih, kayak orang dari luar kota datang, wah Kak, aku dari luar kota sengaja datang buat make up sama Kak Dija. Terus aku dipanggil ke luar kota, padahal di kota mereka tuh banyak MUA yang lebih bagus mungkin kayak gitu, tapi mereka karena pengen banget di make up sama kita, mereka datengin kita jauh-jauh dari Solo ke kota mereka. Itu menurutku luar biasa sih. Aku pernah sampai harus transit dulu, terus perjalanan darat 4-5 jam. Oh iya, kemana tuh? Dari Balikpapan aku harus ke Banjarmasin. Nah itu padahal di sana tuh sebenarnya banyak gitu loh, tapi makeup artist ya? Tapi mereka ngundang aku dari Solo, kita transit dulu naik pesawat, terus perjalanan darat ke Banjarmasin. Itu menurutku kayak wah, aku terharu banget sih. Itu aku ngerasa wah ini aku kayak udah wow. Kayak, itu tuh mulai tahun berapa tuh? Itu 2000, pokoknya sebelum pandemi sih. Iya, sebelum pandemi sih. Setelah pandemi tuh kayak Surabaya gitu-gitu aja, kayak gitu. Mungkin setelah pandemi tuh perekonomian dunia kan, iya kan? Menurun ya. Iya kan? Tapi kayak sekarang masih terus kayak aku lihat
story DJ tuh kayak dari kota ini ke kota ini ke Iya, kota iya, ini iya, keliling. iya, tapi masih yang Jawa-Jawa aja. Kalau dulu tuh Oh, aku masih di sering Pulau Jawa. yang ke Kalimantan, ke Lombok, gitu-gitu loh. Tapi sekarang tuh masih yang area-area Jawa aja. Tapi sering banget ya, sebulan tuh berapa Sering. kali keluar kota? Sabtu Minggu sering Oh, Sabtu keluar Minggu kota. pasti keluar kota? Iya. Berarti setiap minggu keluar Iya. kota? Oh. Iya, Sabtu Minggu sering Terus keluar kota. yang- Sebenarnya kalau bisa milih ya, aku lebih di Solo aja sih jawabnya kayak gitu. Capek ya? Iya, capeknya gitu. Kadang ngatur jadwalnya itu loh, Bil, yang susah karena kan kalau keluar kota tuh kita harus berangkat satu hari Iya, sebelumnya kan, dan baliknya juga Pulangnya juga. iya kan, lebih mundur satu hari kayak itu sih yang bikin capek. Happy sih Iya. kayak bekerja sambil karena cinta jalan-jalan ya, ya iya. kan? Karena cinta juga Iya, kan iya, ya, iya, cinta iya. terus bonusnya jalan-jalan. Iya kan, jadi kayak sambil bisa kuliner, karena emang aku suka kan nyobain makanan-makanan gitu, jadi kerja sambil holiday sebenarnya. Terus ada tipsnya nggak? Kok bisa sampai bisa dipanggil keluar kota gitu gimana? Terjadi Kayak- begitu saja. Iya sih, kayak mungkin apa ya, karena mungkin dia pengen cobain make up dari kota lain, mungkin yang di kotanya mereka udah pernah, kadang kan gitu ya. Atau mungkin karena kayak gitu lagi balik pas mereka ke Solo, hadir cuman yang pesta misal kayak gitu, ternyata mereka cocok. Kan nanti aku kalau nikah aku diundang. Terus juga anak-anak yang aku pernah itu dipanggil ke Kalimantan yang jauh banget tuh, dia kuliah di sini, kuliah wisuda aku make upin, terus dia kan balik nih ke kotanya. Nah saat nikah aku dipanggil Oh, kayak gitu. gitu. Jadi berawal dari wisuda kayak gitu, lanjut iya, sampai iya, nikah iya. kayak gitu. Wah seru kak, nanti aku banget kalau ya. nikah panggil kakak ya, kakak bisa nggak dipanggil Kalimantan kayak gitu loh. Oh bisa, terus ya udah dipanggil lah kayak gitu sih. Seru banget. Seru ya, bisa sekalian jalan-jalan Iya, ya. iya kadang kan tuh orang tuh kadang emo tuh kadang alah make upin wisuda kayak gitu. Padahal dari wisuda itu kita berlanjut. Iya itu dari wisuda dipakai engagement sampai ke nikah kayak gitu. Jadi makanya jangan menyepelekan make up yang Benar. cuman hanya kecil wisuda atau bridesmaid kayak gitu. Padahal dari situ tuh mereka bakal lanjut ke yang step-step berikutnya. Dia itu mungkin Iya. bisa jadi calon bride kita Iya, kan ya. bener banget kayak gitu sih. Kalau aku nggak nerima wisuda kalau jam terlalu pagi, ngantuk. Iya ya, bener, kalau wisuda pagi banget emang. Iya bener. Kalau siang aku masih terima. Seru sih, tapi emang kita bangunnya selalu pagi sih, Bil. Kalau akan nikah di Solo tuh kan jam 7 pagi kan. Iya. Ya jadi mulai dari jam 1, jam 2 kita udah start make up. Iya, tapi kalau misalkan di Solo itu masih enak ya, kayak mungkin masih diantar kalau misalkan Iya, aku diantar oh, dijemput sih. diantar jemput, dan masih kayak deket-deket kan Iya, ya kalau di Solo ya. deket. Heeh. Kalau aku di Jakarta kayak jauh-jauh terus nggak ada yang nganter, jadi aku nggak dibolehin kalau Iya terlalu sih, pagi. Iya, takut ngantuk ya di jalan. Enggak, suamiku yang was-was Iya, nggak boleh jalan. padahal kalau pagi enak malah nggak macet ya. Iya sebenarnya, cuman ngantuk juga sih. Kalau kadang kalau jam segitu kan berarti mulai makeup jam berapa? Kalau acara jam 7? Jam 2. Jam 2 kan? Nah berarti kan kayak harus jalan jam 1. Iya benar. Nah itu kayak suamiku was-was, kayak rawan di jalan. Iya, Kayak bahaya gitu. juga, emang harus Cuman diantar. kalau misalkan di Solo kayak masih Karena deket-deket kan, enak iya, ya. bener dekat. Terus paling jauh kemana? Aku paling jauh ya itu ke Singapura. Ke Singapura ya? Iya, Oh ke yang waktu Singapura. itu ya? Iya, masih keluarga kan Itu ya. masih, kita hamilnya bareng kayak waktu itu ya? Aku baru lahiran. Aku abis lahiran juga, jadi yang masih Iya. pumping, masih gitu-gitu. Emang baru anakku baru umur sebulan kayaknya udah tak tinggal. Iya benar, itu aku baru lahiran. Iya itu sepupuku kan ya ini kan ya. Heeh, aku baru lahiran. Sebenarnya kan acara di Jakarta, cuman akhirnya ada perubahan jadwal, dibawalah kita ke Singapura. Seru banget, ya? dapat ketemu, oh ternyata ada di Singapura dan di Indonesia tuh beda banget kayak gitu. Apa tuh bedanya? Jadi kebetulan aku dapat klien di sana itu dia yang ini ya, perempuan sama laki-laki sendiri, terus yang bisa lihat pengantin cuman pengantin laki-laki aja, terus yang ditutup matanya kayak gitu-gitu. Jadi cuman kelihatan matanya, tutup mukanya. Oh iya, sayang Kayak makeupnya. Tapi seru sih itu, malah aku kayak suka banget, ini mataku menonjol banget di situ. Tapi fokus kayaknya di waktu mata. itu seingatku ya nggak boleh pakai bulu mata Iya, kan iya, ya? dia nggak boleh pakai bulu mata. Maksudnya ya lebih semuanya tuh detail gitu loh. Ini produknya yang dipakai apa? Oh iya? Kayak gitu, iya. Oh sedetail itu ya? Tapi nggak tahu ya semua orang Singapura kayak gitu atau enggak. Tapi cuman aku dapat emang yang keluarga yang
keren banget, islami banget sih. Yang agamis banget iya, gitu ya. Iya, oke banget, keren. Kayak kalau di sini sekarang mungkin baru mulai ada ya make up syar'i kayak gitu. Asik sih, seru, kayak tantangan gimana caranya kita menonjolin mata tapi tanpa bulu mata. Tapi malah seneng ya kayak gitu, kayak ada Iya, tantangannya iya, seneng ya. tantangan Karena seru ada sih. makeup artist kayak kalau misalkan nggak pakai bulu mata dia kesel. Lo nggak mau sih nanti makeupnya jadi kurang paling. Iya, Tapi kalau iya. DJ malah seneng Iya, ya. aku seneng sih kayak jadi dapet tantangan. Iya, oh matanya harus dijepit, kita ada teknik pemasangan maskaranya. Itu tantangan banget sih, seru-seru. Tapi tetap gimana caranya matanya biar tetap hidup kayak gitu. Terus Dija, aku mau nanya nih, pengalaman make up paling menantang. Paling menantang. Ada nggak? Paling menantang tuh lebih kayak ini ya, kalau aku tuh, jadi aku pernah dapet job keluar kota. Jadi aku malamnya ngejob dulu, besok aku harus berangkat keluar kota. Jadi saat aku malam ngejob ini, alat make up aku ketinggalan di Gokar, kau tahu? Itu sumpah itu aku nggak bisa lupa sih. Jadi kan alat make up kan banyak, bisa ada 4 tas. Nah salah satu tasnya itu ketinggalan di Gokar. Aku nggak ngeh, jadi aku udah pulang, aku tidur, besok aku harus berangkat keluar kota. Jadi saat aku siap-siap, Oh jadi nggak sadar? nggak sadar. Jadi saat aku mau berangkat keluar kota, kok koperku kurang 1. Ini Gokar diteleponin udah nggak bisa kan? So kan udah, so dia mungkin udah tidur ya, kan ini masih pagi kan. Tapi aku yakin pasti ketinggalan di sana. Aku bingung nih, aku antara aku harus berangkat atau aku nunggu koperku dulu. Kemana lagi waktu itu? Ke Cirebon. Ya lumayan juga. Terus keretaku pagi. Itu aku make upin tengah malam, aku pulang naik Gokar, kebetulan nggak ada yang ngantar jemput kan. Jadi nggak turun semua barangku, ketinggalan 1 kotak, dan itu yang penting semua Bil. Jadi yang kayak aku kan tak pisah-pisahin kan, nah itu yang 1 kotak ini yang penting semua. Jadi aku tetap berangkat sambil orang rumah ngubungin ini Gokar tadi kan, tetap berangkat naik kereta. Jadi aku sampai karena aku make upin akad nikah sama resepsi. Jadi aku besoknya berarti? Jadi aku make upin dulu akad nikahnya dengan alat seadanya. Saat aku mau make upin resepsi baru tuh udah dikabarin kan sama orang rumah, aja ini ada make upmu, sekarang kita antar ke Cirebon. Jadi suamiku, adekku, mamaku semua nganterin itu ke Cirebon. Jadi sebelumnya aku make upin dengan alat seadanya, aku kebetulan bawa asisten. Mana yang ketinggalan penting? Penting semua. Jadi aku make upin dengan alat seadanya dan minjem punya asistenku. Dan itu, tapi alhamdulillahnya banget tapi aku jujur ya ke klienku, aku cerita gitu loh, aku nggak bisa ini. Maksudnya, kau siap nggak? Gimana? Kau mau nggak tak make upin dengan alat seadanya? Aku bilang, oh kata dia, nggak apa-apa Kak, aku yakin sama Kak Adija. Alhamdulillah ya? Alhamdulillah dia puas, nggak apa-apa. Maksudnya dia seneng Kak, maksudnya ini yang tak pengen gitu loh, nggak terlihat dengan Kak Adija menggunakan alat yang seadanya. Maksudnya walaupun ada alat tapi dengan yang nggak biasa kita pakai itu kan beda ya. Kita harus tahu dulu kan ini, oh ini gimana sih teksturnya, oh ini warnanya gimana sih, kayak gitu loh. Jadi itu aku nggak bisa lupa sih, misalnya sepanjang jalan tuh aku yang udah nangis, doa, rasanya tuh campur aduk gitu loh. Aku antara ya ini kalau emang hilang ya wes, tapi kalau emang ada tolong kembaliin kayak gitu loh. Aku ini udah tak buat kerja, aku nggak bisa. Jadi kayak sekarang aku tiap kali naik turun Gokar harus dihitung, pulang dari ruangan makeup harus dihitung berapa barangnya, kayak aduh tuh menantang banget sih make upin dengan alat seadanya. Alatmu nggak ada yang biasa kau pakai, dan itu kau nggak tahu itu alatmu balik apa enggak. Jadi make up itu salah kepikiran kayak gitu. Wah itu nggak bisa lupa sih. Tapi tetap hasilnya tetap bisa memuaskan. Alhamdulillah dapat klien yang baik gitu loh, yang sabar, baik, bisa nerima. Yang pengertian iya kan, ya? pengertian banget, iya bener. Itu pengalaman luar biasa Luar sih. biasa nih. Luar biasa. Make upin dengan alat seadanya. Untuk asistenku ada make up kan, dia tak ajak untuk make upin mamaku itu. Jadi wes aku pinjem alat dulu. Oh iya Kak, nggak apa-apa. Jadi kita make up gantian gitu. Kuasnya punya dia kan beda kan? Iya, semua. Sampai kuas punya dia juga. Jadi yang ada di tempatku tuh cuman kaca, beauty case sama bulu mata. Jadi beauty case tuh tak isinya bulu mata. Jadi yang koper satu isi make up tuh ketinggalan. Jadi koper kotaknya isi full make up, kuas, spons semua nggak ada. Foundation nggak ada. Itu sih luar biasa kan? Iya bener sih, kalau nangis-nangis aku juga bakal nangis sih kayaknya. Jadi aku membawa stok yang aku punya. Jadi kan aku mesti kan nyetok kan beberapa make upku tuh. Jadi kalau aku tuh pasti nyetok Bil. Jadi
keluar satu, aku di rumah harus ada satu. Nah, jadi stok-stokku nih yang alhamdulillah bisa tak pakai. Tapi kan kalau kayak shadow tuh kan kita nggak nyetok ya, blush on tuh kita nggak nyetok, kan kita lebih nyetoknya foundation, bedak, primer kayak gitu kan. Jadi yang stok-stok tuh bisa tak ambil gitu. Berarti itu salah satu tips ya, Iya, punya stok itu penting. Jadi nggak kehabisan, apalagi kan kita tinggal di Solo. Kalau mau beli makeup kan harus keluar dari Solo. Iya sih, bener sih. Kalau aku kayak kebiasaan langsung gampang, same day. kan? Bisa kan? Kalau aku tuh pasti stok, karena nggak bisa kayak gitu, harus nunggu kiriman dulu. Jadi aku pasti keluar satu, di rumah ada satu. Kayak gitu. Oh, ini udah keluar dulu ya, aku harus punya stok satu. Berarti DJ ini kebanyakan kliennya pengantin ya? Iya, pengantin. Terus selain pengantin apa lagi? Kadang mama pengantin, terus yang reguleran makeup party juga banyak, wisuda. Kalau wisuda Sabtu Minggu kadang kita nggak bisa. Tapi kalau beberapa fakultas kampus di Solo tuh kadang hari biasa. Jadi aku bisa gitu. Tapi kadang orang ngertinya, Kak cuman fokus di pengantin ya, nggak mau make upin wisuda. Padahal enggak, aku mau make upin wisuda. Terus yang kadang itu, yang aku emang jarang itu, karena apa? Karena dipikirnya aku make upin pengantin, nanti kalau aku make upin keluarganya kalah. Lebih cetar keluarga daripada pengantinnya. Iya kan, kadang kan suka gitu kan, loh pengantinnya nggak di make upin Dija, kok adeknya di make upin Dija kan gitu loh. Padahal kan aku menyesuaikan kan, oh ini bukan pengantin ya, make upnya nggak secetar pengantin dong. Pasti juga pengantin tuh kan pakai gaun, pakai crown, pasti kan beda. Auranya pengantin itu kan beda. Cuman kadang orang udah takut duluan, kayak aduh kesel banget lah kalau udah kayak gitu. Udah minder, kok adiknya sama Dija. Karena kesel banget, padahal enggak guys, pasti beda kok. Iya, pasti beda. Dija itu bisa menyesuaikan. Iya. Jadi jangan takut. Iya, menyesuaikan acaranya gimana, umurnya berapa, jadi nggak kelihatan tua. Kan itu penting kan. Kadang ada orang yang di make upin malah jadi kelihatan tua. Itu penting, kita menyesuaikan sesuai umur. Yang tua kita bikin muda, yang muda kita bikin lebih muda lagi. Betul. Terus gimana caranya membranding diri ya, sebagai aku ini makeup artist bold yang Arabian look gitu? Apa itu terjadi begitu saja? Iya, apa sebenarnya kayak ngalir aja karena emang selera aku tuh kayak gitu. Jadi aku suka menonjolkan itu lagi tadi kan, menonjolkan bagian mata. Aku suka fokus alis yang lebih ke bentuk naik kayak gitu. Aku suka kontur yang terlihat lebih tegas. Jadi emang selera make upku tuh kesana. Jadi akhirnya itu nge-branding aku buat emang make upku jadi Arabian look. Kayak ditambah gitu kan. lagi kebanyakan kliennya Arab. Seperti itu. Jadi terbentuklah brandingnya. Iya, jadi bener. terbentuk dengan sendirinya gitu ya. Balik lagi karena emang selera make upnya itu seperti itu. Gitu. Karena kan orang punya selera kan. Nah, akhirnya kita aplikasikan ke orang tuh sesuai selera kita. Nah, ternyata bisa jadi ciri khasku di situ. Nah, terus menurut Dija nih apa nih pengalaman yang paling bikin happy? Iya, kalau yang pasti sukanya tuh pasti banyak. Yang salah satunya yang bikin suka yang pasti uangnya kan lumayan, ya kan? Cuannya lumayan, ternyata hobi menghasilkan lumayan banget. Terus yang kedua aku juga ketemu banyak orang baru, seru banget. Oh, ini orang kayak gini gitu tuh. Cara nanggepinnya gimana, itu seru banget. Terus yang tadi tuh kayak kita keluar kota sambil jalan-jalan ya, kerja sambil healing, ya kan, nyobain makanan di tiap kota, kayak gitu sih suka-sukanya. Jadi banyak suka apa dukanya? Sama sih, suka juganya. Kalau yang paling dukanya itu tadi kayak kau bilang harus bangun pagi, siap-siap dari pagi, terus waktunya orang libur kita kerja, ya kan, kita kan kerjanya Sabtu Minggu. Itu sih, tapi lebih banyak sukanya sih, karena happy sesuai passion. Ya kadang ngerjainnya happy ya. Happy, bener, nggak kerasa capeknya. Walaupun pas setelahnya capek, tapi pas kerja setelahnya punggungnya berasa aduh. Ya kan, tapi pas nerima transferan hilang. Jadi gitu sih, karena balik lagi karena passion, hobi, jadi lebih banyak happy-nya yang pasti. Jadi ngejalaninnya happy aja ya. Betul. Oke deh Dija, makasih banyak. Nggak berasa, padahal sebenarnya tadi kita banyak ngobrol. Iya. Off the record. Off-nya, soalnya banyak yang disensor. Seru banget. Oke, makasih banyak ya udah
udah nyempetin waktunya. Makasih lah buat udah kamu. dipercaya buat masuk ke Aduh, channel aku yang makasih banyak. membahana. Semoga bermanfaat ya, pasti Ya, banyak bermanfaat iya, sih iya. buat temen-temen yang nonton. Makasih banyak ya Jaya, semoga kedepannya makin sukses, Sama-sama. makin berjaya, makin keren lah. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye.